Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizal di RF Channel Piknik atuh. Di updatean video kali ini gua mau ngajak teman-teman semua buat ikut keseruan gua berkunjung ke Desa Baduy Dalem. Kali ini gua bersama Open Trip Jalur Travel. Meeting point trip kali ini itu di stasiun Rangkas Bitung di jam 9 sampai 9.30 ya. Jadi teman-teman semua bisa sesuaikan jadwal keberangkatan kalian dari tempat tinggal masing-masing untuk menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Kalau gue sendiri berangkat dari stasiun Cilebut itu, gue udah standby di stasiun Cilebut di jam setengah 5 pagi. Jadi daripada telat, mendingan gue datang lebih awal ya kan. Nah di jam 8.13 gue udah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Gue sarapan dulu sama teman-teman gue nih. Di trip kali ini gue ditemenin sama teman gue Hendar dan Bang Adin. Nah beres sarapan gue langsung menuju ke titik kumpul yang udah ditunjuk sama penyedia open tripnya. Ditandain dengan adanya spanduk yang udah mereka pasang. Spanduknya Jalur Travel. Ke belakang. Oke teman-teman, minta perhatian sebentar ya. Ini untuk memastikan kehadiran dari teman-teman saya absen ulang. Jadi jangan sampai baru berangkat kita ada yang miss. Itu disayangkan sekali. Oke, kalau nanti nama yang disebut bilangnya Jalur Travel ya. Oke, pertama ada Ahmad Yudin. Ada. Oke. Berikutnya ada Ade Irianti. Ade. Oke, kita skip dulu, nanti kita akan absen ulang. Atas nama Adin. Ada lagi? Ada. Adin. Oke. Atas nama Adinda Cahya Rabani. Oke, atas nama Ahmad Fauzi. Ada. Oke. Atas nama Alia ada. Setelah diabsen, seluruh peserta yang berjumlah 41 orang ini langsung menuju ke mobilnya masing-masing. Mobil yang disediakan oleh penyedia travelnya ada 3 mobil untuk mengangkut 41 peserta. Dan supaya nggak pada rebutan, ini dari penyedia travelnya udah menentukan daftar nama yang masuk ke mobil 1, 2, atau 3. Jadi kita tinggal cari mobil kita tuh masuk di mobil keberapa. Nah ini mobil 2, karena gue masuk di mobil pertama, gue cari mobil 1. Dari sini kita akan langsung diantar menuju ke base camp. Adinda Cahyani, Stella, Marco, Muhammad Alif, Mary, Yosef, Anissa, Zahra, Adin, dan Sisyara. Setelah diabsen di mobil masing-masing, ini langsung berangkat aja ke base camp. Dan di perjalanan itu di Indomaret terakhir, penyedia travelnya memutuskan untuk singgah dulu buat teman-teman yang mau buang air kecil atau mau beli keperluan-keperluan lain yang mau dibeli. Soalnya itu udah Indomaret terakhir. Di jam 12 kita udah sampai di base camp. Di sini rombongan tuh makan dulu, istirahat, sholat, buat menyediakan tenaga untuk mulai trekking ke Desa Baduy Dalem. Nah itu gue makan pakai ikan mas sama sayur, itu harganya 20.000, masih standar lah ya. Dalam perjalanan, kita sebagai tour leader juga akan dibagi jadi 3 titik. Ada saya yang paling depan, nanti ada Aca yang di bagian tengah, dan juga ada Kang Muzi, Kang Asmin di bagian belakang. Itu salah satu guide kita juga, guide lokal, dan juga ada Kang Muzi yang dia mobile karena dia adalah sesi dokumentasi. Jadi kalau misalkan teman-teman di perjalanan melihat Kang Muzi, minta aja foto. Gue spill sedikit, hasilnya pasti bagus.
Jadi minta aja buat fotonya. Storage semua udah diamanin semua, oke? Atau kalau ngeliat ada tour leader lagi megang HP ngerekam, wah itu langsung sok edit aja ya. Biar masuk highlight. Oke? Biar masuk highlight. Wajib dada-dada. Dada-dada itu kita jalur travel. Dadah. Oke sih ya sebenarnya. Oke, sama berikutnya ini sebagai salah satu SOP yang perlu disampaikan dalam jalur travel karena di kedepannya kita nggak ada yang tahu apa yang bakal terjadi karena sejatinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nanti kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu yang nanti akan saya pimpin dan juga nanti akan ada sedikit satu demo yang akan saya berikan terkait dengan hal upaya pertolongan dan tindakan pertama kalau misalkan ada kejadian yang tidak kita inginkan kayak contohnya kram atau keseleo dan lain sebagainya yang kita khawatirkan itu di luar dari jangkauan penglihatan kita sebagai tour leader, maka teman rekan kita yang melihat yang dalam waktu dekat itu bisa menjadi sebagai salah satu pertolongan pertama karena ya saya rasa kalau kram dan lain sebagainya itu menjadi cara pertolongan yang tidak dipersiapkan seperti juga pemanasan dan lain sebagainya. Sama satu juga teman-teman diharapkan bahwa bekal minum yang cukup ya dalam selama perjalanan ya walaupun ada beberapa titik yang menjual tapi alangkah baiknya kita bisa persiapkan dari sebelum trekking. Jadi kalau misalkan memang belum bawa minum bisa dibeli dulu minumnya dari sekarang karena jangan sampai kita terlalu menahan dehidrasi malah sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, salah satunya kram. Oke, kalau kayak gitu kita buka agak sedikit melebar. Udah ini kita pemanasan. Kalau pergerakannya agak Di belakang. sedikit terhambat, tasnya boleh ditaruh dulu. Iya, tasnya taruh dulu. Kita melakukan pemanasan. Udah lama, cuma 5 menit aja. Pemanasan guys. Oke. Oke, kalau dirasa udah kita lanjut gerakan berikutnya pukul jam. Oke. Hah? Lompat jinjit tapi dengan menggunakan ujung kaki ya. Lompatnya nggak usah terlalu tinggi. Oke, 10 kali aja. Pakai ujung kaki ya, pakai ujung kaki ya. Oh gini. Ya udah rekaman gue shaking ini mah. Oke. Kalau udah dirasa cukup, gerakan berikutnya leg hugs. Oke, kakinya dipeluk. Yuk, selama 10 kali juga ganti kanan kiri. Oke, 10 kali, 10 repetisi. Ganti ya. Ayo, terus. Oke, kalau dirasa udah cukup sampai 10 kali, gerakan berikutnya adalah forward lunges. Oke, gerakannya ke depan, rendahin. Tuh. Ganti kaki sebelahnya. Tuh. Serendah mungkin dan rasain tarikannya ya. Tuh. Oke, 10 repetisi, 10 repetisi, 10 repetisi. Nah, ini kita istirahat 2 jam ya. Kagak sampai dong. Oke, berikutnya side lunges. Oke, ke samping. Samping. Sama, 10 kali, 10 repetisi. Tuh. Beres pemanasan yang tadi dipimpin oleh salah satu tour leader dari jalur travel, seluruh peserta ini langsung menuju ke jalur trekking. Ini kita akan melewati menuju yang namanya Kampung Cibeo. Kalau ke kanan itu namanya Cikesik. Dan menurut info dari guide lokal yang ada di sini, Kang Asmin namanya, Cikesik itu cuman beberapa orang doang yang datang ke sana, soalnya di situ itu lebih ke arah untuk pengobatan gitu. Jadi katanya itu kampung tabib gitu ya. Kalau gue sama teman-teman yang lain ini menuju ke Kampung Cibeo. Nah, nanti rombongan itu akan menginap di Kampung Cibeo. Sebelum kita mulai trekking ini dibagiin gelang. Setiap peserta dipakein gelang sama orang dari kampung Baduinya. Nah, berhubung pas tadi mau trekking itu turun hujan ya, jadi semua peserta di sini langsung pakai jas hujan plastiknya. Di tengah perjalanan ternyata hujannya udah mulai reda nih, jadi ada beberapa yang lepas jas hujan termasuk gua. Dan perjalanan kita kali ini tuh lumayan lama ya, dari
tadi dari gerbang tadi menuju ke Kampung Cibeo-nya lumayan lama karena kondisi jalannya yang cukup licin, jadi kita harus pelan-pelan dan berhati-hati supaya tidak tergelincir. Soalnya di sini beberapa peserta tuh pada jatuh karena licin. Nah, tour leader kita aja kepleset tuh. Ini tour leader kita yang namanya Aca ya guys. Jadi tour leader kita tuh ada 3 dari penyedia tripnya, ada Aca, Bang Aris sama Kang Nuzi. Kalau satu lagi itu tour guide lokal dari Desa Baduy, namanya Kang Asmin. Di sini belum kelihatan nih, belum kesorot di kamera. Nah ini kita udah sampai di sebuah pemukiman. Kalau udah sampai sini katanya sih udah dekat ya. Ini yang pegang kamera ini Kang Nuzi, salah satu tour leader sekaligus dokumentasi. Ini teman gue Hendar, Bang Adin sama Teh Irma. Tadi gue sama rombongan itu memulai perjalanan di sekitar jam 2 ya. Terus gue sampai di Kampung Cibeo itu hampir jam 5. Jadi memang cukup lama karena kita jalannya pelan-pelan dan licin. Daripada jatuh mendingan kita pelan-pelan, yang penting selamat. Jadi muka, badan, punggung, semuanya. Jadi biar teman-teman juga ngerasain gimana sih caranya warga Baduy Dalam menggunakan pengganti sabun dari tanaman-tanaman yang ada sekitar. Karena orang Baduy Dalam tuh selain honje sebenarnya manfaatin daun-daunan atau tumbuhan yang lain, tapi lebih seringnya honje gitu. Nah, boleh dibagi. Ini sebagai ini aja ya, bahan aja, nanti teman-teman masing-masing dapat 1. Boleh estafet? Boleh. Nanti ya. Oke guys, itu dia tadi dokumentasi terakhir gue pada saat perjalanan menuju ke Desa Baduy Dalam. Dari situ udah nggak boleh dokumentasi lagi, dan ini gue mulai dokumentasi lagi setelah kita bermalam di Kampung Baduy Dalam. Dari Kampung Baduy Dalam itu kita mulai trekking menuju ke Terminal Ciboleger pulang. Ini perjalanan pulang ya, setelah kita udah bermalam selama 1 malam di Desa Baduy Dalam. Perjalanan pulangnya kita mulai di jam 8 pagi. Jadi setelah sarapan di Desa Baduy Dalam sama bersih-bersih, itu langsung menuju ke Terminal Ciboleger. Karena perjalanan pulang ini lebih lama dan lebih panjang jalurnya ya, dibanding pada saat kemarin kita berangkat lewat Cibeo, lewat Cijahe. Jadi kita menghabiskan waktu di Desa Baduy Dalamnya itu cuman semalaman. Jadi kita sampai kan jam 5 sore itu ya. Dari jam 5 sore itu kita bersih-bersih. Terus agak malaman kita makan di Desa Baduy Dalam dengan menu makanannya itu ikan asin, sayur asam, sambal, sama tempe dan tahu. Agak malamnya itu kita berbincang-bincang sama salah satu tokoh masyarakat lah ya di Desa Baduy Dalam, namanya Pak Karmain, Ayah Karmain disebutnya. Di situ kita bincang-bincang seputar Desa Baduy Dalam. Dari situ sih kita dapat informasi ya tentang Baduy Dalamnya sedikit lah, karena waktunya juga kan cuman sedikit ya, cuman sebentar waktunya. Di situ tuh kita dikasih sesi tanya jawab gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Nanti Ayah Karmain yang jawab. Nah, dari sesi tanya jawab bersama Ayah Karmain, gue share sedikit yang masih gue inget ya. Jadi Desa Baduy Dalam itu menganut kepercayaannya itu Sunda Wiwitan. Dengan nabi yang mereka percayai itu Nabi Adam. Kalau untuk pernikahan,
mereka itu nikahnya sesama warga Baduy dalam. Kalau Baduy luar mau nikah sama orang Baduy dalam, itu orang Baduy luarnya harus dijadiin warga Baduy dalam dulu. Terus kalau orang Baduy dalam mau nikah sama orang di luar Baduy dalam, itu ibarat kata dikeluarin dari Baduy dalam gitu. Jadi intinya sih yang gua tangkap, pernikahan di sana tuh memang harus sama-sama sesama warga Baduy dalam. Terus kalau misalkan ada warga Baduy dalam nih yang mau ngerantau gitu, mau keluar cari pekerjaan di luar desa Baduy dalam, ya sama, itu mereka seolah-olah kayak dikeluarin dari Baduy dalam. Soalnya setelah misalkan nih udah kerja di luar terus pengen pulang ke Baduy dalam, itu udah nggak bisa. Mungkin ada proses lagi kalau misalkan emang benar-benar mau balik lagi ke Baduy dalamnya, itu lewatin proses sama tetua adat di situ. Kalau kepala adat di sini disebutnya puun. Nah, kalau rumah-rumah di Baduy dalam itu kan rumah tradisional gitu ya, pakai atapnya itu daun kirai sama pakai bilik-bilik bambu gitu ya. Kalau rumahnya itu menurut informasi dari Ayah Karmain, itu di desa Baduy dalam nggak boleh pakai paku kayak gitu. Terus rumahnya tetua adatnya puun tadi yang disebut puun, itu rumahnya tuh beda sendirinya itu cuman menghadapnya yang berbeda. Jadi kalau misalkan yang lain tuh menghadap ke timur atau ke barat, rumah puun itu beda menghadapnya. Kalau untuk jenis rumahnya sih itu sama semua ya, sama semua. Jadi tidak ada kesenjangan sosial di sini, nggak ada yang rumahnya bagus gitu, nggak ada. Terus untuk ronda sendiri di desa Baduy dalam itu ada ronda juga. Cuman rondanya di Baduy dalam itu bedanya, mereka rondanya siang-siang, nggak ada malam-malam. Kalau di sini kan ronda tuh untuk menghindari kejahatan-kejahatan gitu ya. Kalau di kota-kota. Tapi kalau di Baduy dalam itu rondanya siang. Rondanya buat apa? Buat memastikan. Jadi kalau misalkan warganya nih kan keluar bertani gitu yang ke ladang gitu. Tiba-tiba lupa matiin api di tungku. Nah, itu fungsinya ronda di situ. Tak khawatir ada yang lupa matiin tungku pada saat ke ladang. Jadi mereka yang ronda untuk mematikan api tersebut supaya nggak terjadi kebakaran ya. Sama satu lagi, rondanya itu buat bantuin warga-warga pengunjung ke Baduy dalam yang lupa jalan. Kalau lupa jalan, mereka bisa tanya ke warga Baduy dalam yang sedang ronda di sana. Terus pakaiannya desa Baduy dalam itu pakaiannya cuman pakaian warna hitam atau warna putih. Mereka nggak ada pakaian warna selain hitam atau putih. Nah, ini yang ada di in-frame ini adalah Kang Asmin nih yang bawa carrier. Kang Asmin dia pakai slayer sama pakai baju khas dari Baduy dalam, pakai baju hitam. Jadi pada saat bermalam di sini kita para pengunjung itu lebih tahu gitu, lebih mengetahui sedikit tentang Baduy dalam. Di sana tuh nggak ada listrik, terus kalau masak itu pakai tungku gitu ya guys. Cerita-cerita ternyata udah sampai di akhir video nih. Gue udah sampai di Terminal Ciboleger, makan, sholat rapi-rapi, terus langsung balik ke Stasiun Rangkas Bitung di jam 3:30 sore. Ini di absen lagi sekalian tour leadernya ngasih stiker ke para peserta trip kali ini. Hasil melewati jalur Cijahe, Cibeo dan Cibeo Ciboleger. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya. Hebat. Teman-teman hebat semua. Terima kasih sekali lagi
sama ini juga mungkin ada beberapa yang mau saya sampaikan. Untuk grup trip itu nggak akan kita bubarkan. Jadi biasanya nanti akan ada informasi, misalkan kita biasanya Jalur Travel itu akan bikin event di luar trip gitu. Misalkan kayak kemarin kita ada bukber, nanti rencana juga akan ada Agustusan perlombaan olahraga rencananya. Nanti akan diinformasikan kalau jadi gitu juga. Sama biasanya misalkan ada warga Baduy yang ke kota untuk main ke Jakarta, ke Depok atau kemanapun itu, biasanya nanti kita akan info di grup, siapa tahu teman-teman mau silaturahmi, mau berkunjung atau berkenan rumahnya dikunjungi. Atau biasanya juga warga Baduy itu bikin pameran di Jakarta, nanti biasanya kita akan info juga di grup kayak gitu. Jadi untuk informasi seputar Baduy, tentang Baduy dan juga biar silaturahmi juga tetap terjaga. Nah, salah satu cara untuk silaturahmi tetap terjaga juga, kita juga udah ngelis Instagram di grup. Jadi buat teman-teman yang berkenan, silakan nulis Instagramnya di grup biar kita juga bisa saling follow-followan, bisa saling temenan. Siapa tahu nanti ada yang main kemana bisa temenan, atau biasanya sih setiap batch itu selalu ada pertemuan di luar trip gitu. Masa batch ini kalah sih gitu. Tapi informasinya katanya Susrini mau open house nih, mana nih Susrini? Oh iya. Ya, boleh. Wah gitu ibu, oke. Katanya nanti Susrini mau open house setelah pindah kosan yang udah nggak banjir ya. Jadi nanti silakan di list Instagramnya biar bisa saling follow-followan. Dan buat teman-teman juga yang punya media sosial, jangan lupa follow Jalur Travel, dan yang upload story jangan lupa add mention atau tag Jalur Travel, karena kalau misalkan nggak ngepost atau nggak nge-tag kita udah siapin buzzer untuk report akun kalian. Di report. Buat yang post story jangan lupa add mention atau tag, sama buat yang post reel atau di posting itu jangan lupa invite kolaborator ya, biar kita kolaborasi nih postingannya. Di postingan teman-teman ada, di Jalur Travel juga ada, biar sama-sama mutualan kayak gitu, oke? Nanti juga sama ini nih, karena kemarin tour leadernya banyak yang jatuh, kayaknya dokumentasi akan dikirim dalam 2 minggu. Lama banget. Bintang satu. Dari kemarin gue udah tahu. Jadi hari pertama tuh biasanya kita bakal full race, hari kedua biasanya kerokan, hari ketiga urut, jadi akan lama gitu. Banyak banget ya. Jadi mohon maaf kalau agak lambat ya, jangan diteror please. Biar malam ini istirahat dulu ya. Buzzer balik ya. Sewa buzzer balik ya untuk teror dokumentasi ya. Oke, insya Allah akan dikirim secepatnya untuk fotonya. Nanti juga kita akan buatkan link Google Drive. Jadi buat teman-teman mungkin banyak yang ngambil footage, tapi banyak juga yang nggak sempat ngambil footage atau nggak sempat dokumentasi. Nah di situ nanti kita akan buatkan di Google Drive, dan nanti teman-teman yang punya dokumentasi foto atau video nanti bisa upload di sana, dibuat folder masing-masing aja, biar bisa sharing ke teman-teman yang lain kayak gitu. Tadi juga untuk dokumentasi sudah, link media sosial udah. Buat teman-teman sekali lagi saya ucapin terima kasih. Jangan kapok ke Baduy. Mudah-mudahan teman-teman nggak kapok, dan mudah-mudahan pengalaman trip ini jadi pengalaman yang baik, dan teman-teman juga sebenarnya punya niatan baik untuk balik lagi ke Baduy juga, itu udah cukup. Kalau misalkan mau ke Baduy lagi nggak harus bareng Jalur Travel, karena punya niat baik ke Baduy aja itu buat saya sudah cukup. Berarti teman-teman sabanya tuh berhasil seperti itu ya. Oke. Boleh tepuk tangan lagi, boleh tepuk tangan lagi. Oh balik lagi ya, boleh teman kantor ya Pak. Oke, nanti kita akan balik ke stasiun Rangkas Bitung, nanti menggunakan mobil yang sama, dan pembagian mobilnya seperti yang kemarin. Misalkan nanti mau pindah silakan, nanti disesuaikan aja kalau memang masih ada yang muat, atau mau tukeran juga boleh, nanti tinggal diatur aja di mobil yang sebelahnya. Mau duduk di tempat kemarin lagi. Gitu. Jadi disesuaikan aja, kalau emang masih muat silakan isi mobil yang lain, atau misalkan mau tukeran juga silakan koordinasi dengan teman-teman yang lain. Oke. Selain itu juga buat teman-teman kalau berkenan, kalau misalkan nanti kita sudah sampai Rangkas, kan kita sudah bubar ya. Kalau berkenan tolong informasikan di grup kalau misalkan sudah sampai rumah masing-masing ya, biar kita tahu kabarnya seperti apa. Oke? Pakai paku. Ya Allah. Udah sampai rumah. Geli banget. Sambil buka baju. Iya, positif banget ya. Sorry banget nih. Oke, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau ditanyakan?
Oh ya, sedikit Bang, ada yang pengen saya sampaikan. Ini terkait dengan apresiasi buat 2 orang pertama yang udah hadir. Siapa? Potmas kemarin berangkat. Saya. Ngaku doang ya. Nih, terima kasih ya. Nadine tadi ini gak? Lihat ini gak? Ini gak pasti? Lihat ini gak? Ayo satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Kejujuran aja ya. Saya 6 besar. Oke, kalau nggak ada, ini aja. Ada yang bisa jelasin tentang leit nggak di Baduy seperti apa? Leit. Apa? Ayo, yang bisa siapa? Wait, tuh Bang Adi. Ayo, Aina mau? Apa itu leit? Oke. Boleh. Ini. Siapa nih? Ayo. Gak kedengeran. Yang itu yang buat nyimpen padi. Sayang sekali jawabannya salah. Kita kasih ya. Oke. Ya, thank you ya. Jadi yang ulang tahun siapa? Udah di. Oke, selamat ulang tahun buat Dinda. Semoga sehat selalu. Kita nanti berangkat mau makan apa? Nggak tahu. Oke, kalau misalkan tadi tidak ada yang ditanyakan lagi, semoga tadi yang sudah saya sampaikan, semua informasi yang teman-teman dapat di Baduy itu bisa menambah wawasan dan juga ilmu tentang kebudayaan yang ada di Baduy. Teman-teman juga harapannya bisa sharing juga ke teman-teman yang lain atau teman-teman sekitarnya, keluarganya atau siapapun, silakan ceritakan tentang menariknya Baduy gitu. Dan kalau bisa ya harus bareng siapa gitu. Siapa ya? Tahu kan. Apa nih mau ngomong apa lu gatel kan? Saya tanya, kalau ke Baduy pakai jalur apa sih? Iya, kan kalau ke Baduy kan biasanya ada jalur Cijahe, ada jalur Ciboleger. Nah, nanti kalau teman-teman ditanya waktu ke Baduy pakai jalur apa? Jalur travel. Udah ada videonya, udah ada. Oke, misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman yang tadi makan jangan lupa bayar ke si ibu warungnya. Informasi juga di sana kita di sekitar sini di Ciboleger lagi ada pembangunan masjid. Jadi misalkan teman-teman mau ngasih rezeki untuk pembangunan itu di depan ada kotak amal juga. Seikhlasnya aja nggak wajib, tapi kalau misalkan mau ngasih itu silakan kayak gitu ya. Informasi aja ini. Oke, misalkan tidak ada yang ingin tanyakan silakan cek barang-barangnya lagi. Kita langsung ke mobil aja. Oh iya, sebelum bubar, oh ya teman-teman mau minta waktunya. Kali ada yang nitip barang atau kalau lupa cek dulu. Iya, barang-barangnya dicek lagi. Oh ya, Kang Amin sini Lagi ulang tahun loh. Nitip barang sama orang gitu. Oh, ada yang Nitip. ketinggalan nggak barang-barang nitip-nitip? Ada yang nitip payung nggak tadi? Astaga, cibuik banget. Oh ya, sekali lagi terima kasih Kang Asmin sudah pada hari. Jangan kapok kalau kata Kang Asmin lagi kembali lagi. Ayo, ini baru pertemuan dari satu sakit yang bakal dilakukan. Oke guys, itu dia tadi keseruan gua ikut perjalanan ke Baduy Dalam bersama Jalur Travel. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video gua selanjutnya, tetap di RF Channel. Piknik atuh, karena hidup adalah perjalanan. Mari kita buat perjalanan itu lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.